Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Danu Pradipta. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan teknologi dari replikasi database dengan MySQL, yaitu master dan slave, menggunakan teknologi Docker dan Tailscale. Baik, pertama-tama mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Saya meminta izin kepada dosen pengampu eh, basis data lanjut, yaitu Bu Eka Mistikorini, Eskom Mkom. Eh, Lalu mungkin langsung saja saya menjelaskan skema dari replikasi database yang kelompok saya terapkan. Jadi latar belakang dan masalah terlebih dahulu. Eh, Kenapa sih replikasi itu harus kita gunakan atau kita aplikasikan begitu ya? Jadi ketika kita tidak menggunakan replikasi maka akan terdapat masalah seperti SPOV, eh, yaitu single point of failure gitu ya. Jadi ketika kita hanya memiliki sebuah database server satu, tidak tunggal gitu ya, tidak ada redundansi ataupun tidak ada server database kedua, maka akan terjadi kerusakan atau kegagalan sistem eh, di satu poin gitu ya. Jadi ketika kita hanya memiliki satu server database dan server database tersebut rusak, maka aplikasi akan eh, mati gitu ya, karena hanya ada satu server database yang menanganinya gitu. Lalu ada resiko kehilangan data transaksi, yaitu ya jelas ketika server database itu tunggal dan mengalami kerusakan, maka tidak ada apa ya backup dari server utamanya tersebut. Jadi ketika sudah rusak, maka ya sudah akan hilang resiko kehilangan data transaksinya gitu. Lalu yang ketiga ada beban server berat gitu ya. Karena ketika kita hanya memiliki satu server database, maka eh, transaksi seperti insert, update, delete, read gitu ya, itu dijalankan di satu server database. Nah, itu membuat server database menjadi lebih berat beban kerjanya begitu. Tapi ketika kita memiliki dua server database sekaligus ataupun lebih, maka kita bisa membagi eh, transaksinya ya. Seperti insert, update, delete-nya itu bisa dibagi. Misalkan kita punya dua server database. Server utamanya itu khusus untuk insert, update, dan delete. Dan untuk server keduanya kita khususkan untuk read gitu ya. Lalu selanjutnya teknologi yang kelompok saya gunakan itu adalah Docker dan Tailscale. Untuk MySQL-nya itu kita di versi 8. Ini adalah basis data utamanya, itu database utamanya yang mana mendukung fitur binary log. Nah, fitur binary log inilah yang eh, memfungsikan teknologi atau skema dari replikasi begitu ya. Lalu eh, Docker ini kita gunakan untuk isolasi lingkungan. Jadi Docker ini adalah sebetulnya adalah platform ya yang mempunyai teknologi kontainerisasi gitu. Jadi memungkinkan kita membuat aplikasi yang terisolasi di satu lingkungan yang sama. Lalu ada Telescale, ini adalah teknologi VPN atau Mesh VPN untuk menghubungkan master dan slave lewat internet tanpa IP publik. Jadi Telescale ini sebetulnya gampangnya adalah sebuah VPN, di mana masalah kami adalah misalkan replikasi itu harus dijalankan di sebuah jaringan yang sama gitu ya. Otomatis ketika kita sedang mengerjakan replikasi, kita harus di tempat yang sama, terhubung di jaringan yang sama. Nah, Tailscale ini memungkinkan kita bekerja secara remote gitu ya. Jadi kita cukup instalasi Tailscale di masing-masing laptop atau masing-masing
device gitu ya, otomatis kita akan apa ya? Kita akan seperti di sebuah jaringan yang sama, memiliki IP dengan jaringan yang sama, walaupun kita berjauhan, berbeda tempat, dan berbeda jaringan, gitu ya. Dengan teknologi Mesh VPN, seolah-olah kita sedang berada di jaringan yang sama. Itulah teknologi dari Telescope. Mungkin teman-teman sekalian di sini saya tidak akan menjelaskan ataupun instruksi dari Docker dan Telescale secara detail. Mungkin di video selanjutnya jika ada request, mungkin akan saya bahas untuk kedua teknologi tersebut. Eh, maka dari itu mungkin teman-teman bisa baca-baca dokumentasi dari Docker atau Telescale terlebih dahulu sebelum menonton video ini ataupun mencari informasi tentang Docker atau Telescale ini. Baik, yang ketiga ini ada topologi jaringan. Jadi topologi jaringan dari eh, replikasi yang kami gunakan itu sebetulnya mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi kebetulan saya memiliki sebuah home server yang sederhana menggunakan laptop yang jadul. Saya gunakan sebagai home server. Jadi ada banyak apa ya layanan sebenarnya di home server saya. Lalu saya komunikasikan dengan teman-teman saya bagaimana kalau kita mengerjakan tugas ini itu secara remote saja gitu ya. Tidak harus seperti teman-teman yang lain harus di satu tempat di satu jaringan gitu ya. Jadi eh, topologinya itu seperti berikut. Jadi saya instalkan MySQL, Docker, dan Telescale SD di home server dan di kedua device teman saya gitu. Jadi saya install dulu MySQL, Docker, dan Telescale-nya itu di sini. Sebetulnya sudah ada, cuman kita tinggal konfigurasi untuk MySQL-nya saja. Lalu saya instalkan MySQL-nya di server. Setelah itu barulah kita install juga MySQL juga di teman-teman saya ini. Nah, sebetulnya bisa kita gunakan menggunakan apa ya, seperti server-server yang sudah siap, misalkan Laragon ataupun XAMPP gitu. Namun saya menyarankan kepada teman saya agar konfigurasinya sama dan lebih bukan lebih mudah sih. Kalau kita lihat mungkin secara di awal itu memang rumit, agak rumit, cuman eh, nantinya ketika kita sudah melakukan ini akan apa ya, lebih mudah lah menggunakan Docker itu. Itu juga mengenalkan juga kepada teman-teman saya. Nah, jadi topologinya itu seperti ini teman-teman. Jadi saya menggunakan satu home server sebagai master, lalu ada dua device teman saya sebagai slave-nya. Lalu untuk menghubungkannya kita networknya kita menggunakan Telescale tadi. Begitu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Lalu sekilas tentang database yang kami buat atau kami gunakan gitu ya. Database-nya kami mempresentasikan dari coffee shop enterprise gitulah istilahnya. Dengan ada beberapa fitur seperti trigger, store prosedur, audit log dan sebagainya. Lalu konsep pentingnya replikasi MySQL ini berbasis binary log. Jadi replikasi itu atau si slave itu dia mencatat perubahan itu dari binary log gitu. Artinya apapun bentuk database, toko, baju, sekolah, rumah sakit, mekanisme replikasinya tetap sama. Jadi saya tidak akan membahas detail tentang database yang kami gunakan ya karena secara apa ya, secara logika juga database tidak terlalu mempengaruhi konsep dari replikasi sendiri karena ya apapun database-nya tetap bisa direplikasi dan skemanya tetap atau mekanismenya akan tetap sama gitu. Lalu langkah yang pertama ya seperti yang saya sampaikan kita kita menginstal MySQL menggunakan Docker. Nah, kita menggunakan teknologi Docker
menggunakan Docker Compose ya. Teman-teman bisa baca mungkin untuk apa sih Docker Compose itu gitu ya. Jadi sekilas saja Docker Compose itu ibaratnya seperti blueprint ataupun rancangan yang kita tulis, lalu nantinya akan kita jalankan menggunakan command dari Docker dan otomatis script tadi atau rancangan tadi itu akan dijalankan oleh Docker dan menginstal kebutuhan kita, library, teknologi library, aplikasi dan sebagainya langsung menggunakan satu command. Kita hanya perlu menuliskan blueprintnya saja, rancangan saja begitu. Lalu kita install juga Tailscale di masing-masing device dari master sendiri dan slave-nya, di mana kita perlu network gitu ya untuk menghubungkan master dan slave ini. Lalu langkah kedua adalah konfigurasi master node gitu ya. Jadi kalau di server-server yang sudah siap seperti Laragon atau XM, kita perlu konfigurasi di My ini ya kalau nggak salah. Nah, kalau di Docker ini kita perlu membuat sebuah file CNF gitu ya untuk membuat konfigurasi MySQL-nya. Seperti kita menentukan server ID, login-nya gitu ya. Nah, setelah itu di master kita perlu membuat user slave-nya gitu. Kita perlu membuat user slave-nya. Kalau kebutuhan saya kan ada dua slave gitu. Jadi saya cukup membuat dua user slave gitu. Lalu nanti barulah diloginkan di slave-nya gitu. Lalu langkah ketiga kita harus sinkronisasi data awal. Apa sih sinkronisasi data awal? Jadi misalkan saya sudah buat database-nya itu di master dulu gitu ya. Saya buat database-nya. Setelah itu, setelah database terbuat di master, nah bagaimana kita mengaplikasikan replikasi ini? Nah, kita perlu namanya sinkronisasi data awal. Jadi database yang sudah siap tadi di master, kita perlu import ke kita perlu import database tersebut ke masing-masing slide gitu. Nah, ini adalah sinkronisasi data awal. Kenapa kita perlu mensinkronisasi data awal ini? Ya, tentunya karena si slave tadi dia tidak punya bahan lah istilahnya. Dia tidak punya database-nya. Bagaimana dia bisa mengupdate perubahan-perubahan dari master? Karena skemanya replikasi ini bukan istilahnya dia otomatis lalu apa ya, ibaratnya mengambil database lalu dia mengupdate apa isi dari database tersebut itu enggak seperti itu. Dia perlu inisiasi awal gitu ya. Jadi dia perlu punya database-nya dulu, punya catatan terakhir dulu gitu agar nantinya tidak terjadi error dan tetap apa ya konsisten datanya gitu. Jadi perlu kita konfigurasi awal dulu gitu. Jadi setelah database utama itu siap di master, kita ekspor lalu kita import ke masing-masing slave gitu teman-teman. Lalu yang langkah keempat adalah konfigurasi slave dan troubleshooting. Nah, setelah kita lakukan tadi konfigurasi di master dan sebagainya, lalu ada juga apa inisiasi awal untuk sinkronisasi data, lalu lanjutnya kita adalah konfigurasi slave gitu ya. Kita untuk menghubungkan ke masternya. Nah, di sini teman saya kemarin saat menginstal apa ya MySQL itu terdapat masalah di mana eh, saat konfigurasi servernya itu terbaca dia di defaultnya itu satu gitu ya. Nah, sedangkan server ID ini dia itu bersifat unik. Jadi harus berbeda dengan master dan slave lainnya gitu. Jadi master misalkan satu, slave satu menggunakan dua, slave tiga menggunakan tiga gitu. Jadi harus berbeda di masing-masing server gitu ya. Tidak boleh sama. Nah, cara solusinya misalkan teman-teman sekalian juga mengalami masalah yang serupa, maka kita cukup
melakukan query set global server ID sama dengan berapa, kita tentukan server ID-nya seperti itu. Lalu langkah yang kelima adalah menyalakan replikasi. Setelah tadi kita sudah berhasil, selanjutnya kita akan menghubungkan Slack ini ke master. Nah, query-nya itu ada change master to eh, apa ya? Change master to apa? IP-nya, host-nya dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan sama-sama. Nah, parameternya master host-nya ini kita menggunakan IP dari Tailscale, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekalian menjalankannya di satu jaringan yang sama, misalkan di WiFi yang sama, ya cukup diganti saja IP-nya dengan IP dari masternya gitu ya. Lalu master log filenya ini juga perlu kita tentukan. Kita lihat dulu di master, dia mulai mencatat dari mana, terakhir mencatat dari mana, lalu kita masukkan ke Slack agar Slack juga mengupdate dari posisi yang sama gitu. Lalu ada log post juga, ini dari status master gitu ya. Selanjutnya nanti akan ada testing, yaitu show Slack status untuk kita mengecek apakah status Slack-nya ini sudah berhasil terhubung ke master. Kalau statusnya yes, berarti sudah berhasil. Selanjutnya ada input data dan audit log. Ya, ini input transaksi, trigger berjalan, stroke berkurang, log tercatat. Nah, ini apa input data dan audit log dari database saya. Ini bisa teman-teman tentukan aja ya di database teman-teman. Nah, lalu kita ke kesimpulan, replikasi ini menjamin keamanan dan ketersediaan data seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi replikasi ini apa ya? Memudahkan dan tentunya mengamankan data kita dari teknologi sebelumnya menggunakan server tunggal gitu. Kita perlu menggunakan server yang lain, tidak hanya server utama gitu. Lalu kombinasi Docker dan Tailscale ini memudahkan kita untuk setup lintas jaringan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita menggunakan Docker dan Tailscale ini, kita bisa mudah mengerjakan berbagai tugas yang kita bisa jalankan melalui remote. Misalkan kita mau buat tidak anulah ke MySQL ya. Misalkan kita ke API, ya kita cukup install lah. Misal kita teknologinya pakai Node.js gitu. Kita buatlah server API-nya itu di laptop A misalkan. Lalu kita implementasikan jaringannya itu pakai Tailscale. Nah, ini bisa tetap kita jalankan di berbagai device, di berbagai jaringan gitu ya. Kalau kita menggunakan teknologi dari Mesh VPN dari Tailscale ini gitu. Nah, ini sangat berguna ketika teman-teman ingin mengerjakan berbagai tugas yang bisa diimplementasikan menggunakan Docker dan Tailscale dan kita bisa melakukannya secara remote, tidak harus selalu kerja secara langsung gitu ya. Lalu selanjutnya sistem siap dipakai untuk skala produksi gitu. Nah, jadi Docker dan Tailscale ini ya kita bisa belajar apa ya? Kalau kita kan kadang dimudahkan dalam memakai teknologi. Istilahnya kita sudah memakai server yang siap, misalkan seperti Laragon atau XAMPP. Lalu misalkan bagaimana sih deployment? Kalau kita kan biasa deployment langsung dari web, misal Vercel atau apa, tapi kita kadang kurang tahu tuh sebenarnya di belakang layar itu seperti apa. Nah, Docker ini sebetulnya sudah digunakan oleh apa ya perusahaan-perusahaan enterprise gitulah Docker itu. Nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut atau kita nanti bikin video khusus untuk membahas Docker dan Tailscale.